날 심심해서 먹어요? 그러니까 쪽팔릴 짓을 왜 해요? 똑바로 살라고요. Cerita dibuka dengan sepasang kekasih yang lagi berantem. Akibatnya, si pria jadi nggak fokus dan tiba-tiba dia nabrak seorang pria. Di rumah sakit, bocah itu selamat. Dokter mulai mengajukan pertanyaan sederhana, mulai dari angka. Semua bisa dijawab, tapi ketika ditanya alamatnya, bocah itu malah plonga-plongo dan dokter menyimpulkan bahwa dia mengalami hilang ingatan. Karena nggak ingat sama identitasnya, bocah itu datang ke kantor polisi. Di sana, dia dilayani oleh polisi wanita yang bernama Daktarin. Saat menunggu, tiba-tiba ada wanita di sampingnya. Dan anehnya, wanita itu tahu semuanya, mulai dari nama bocah itu, alamatnya, bahkan usianya. Wanita itu bilang, kalau nama kamu adalah Monkey. Bocah itu bingung. Tak lama kemudian, Daktarin datang membawa identitasnya. Ternyata benar, nama dia adalah Monkey. 기억이 좀 나세요? Daktarin nanya, apakah ingatan Monkey udah kembali? Tapi Monkey bilang kalau wanita di sebelahnya yang memberitahunya. Tapi kursi itu kosong, yang membuat Monkey semakin sulit memahami apa yang barusan terjadi. 아니 그러니까 여기 앉아갖고 눈 이렇게 땡그래갖고 이렇게 Monkey akhirnya kembali ke apartemennya. Dia menatap ruangan itu dengan perasaan asing. Waktu tidur, dia bangun dan kaget melihat sosok wanita muncul di hadapannya. 꿈인가? Monkey merasa ini mimpi. Dia pun mulai menutup mata, berharap saat dibuka semuanya menghilang. Tapi ternyata 너무 썰렁하다. 기억해봐요. karena ingatannya masih terganggu, dia mulai menyadari kalau wanita itu yang sempat muncul di kantor polisi. Wanita itu pun mulai ngaku kalau dirinya adalah hantu. 귀신. Monkey pun keluar dari apartemen, namun sosok itu tetap mengikutinya, membuat Monkey semakin ketakutan. Esok paginya, Monkey pergi ke dokter untuk memeriksa kondisi otaknya. Dokter menjelaskan bahwa perasaan terancam dan gak nyaman bisa muncul akibat amnesia. Tapi Monkey sadar, masalahnya bukan soal ingatan, tapi dia bisa melihat sesuatu yang seharusnya gak bisa dilihat. Di dalam bus, Monkey menyadari satu hal aneh. Setiap kalimat yang Monkey ucapkan dalam hati, wanita itu mampu menirukannya di waktu yang sama. Bahkan, dia tahu apa yang akan terjadi. 아저씨. 곧 사라진다. 이 여자 대체 누구지? 왜 꽉 잡으랄까? Akhirnya, hantu itu membawa Monkey ke sebuah tempat duka. Di sana, terpajang foto seorang wanita yang wajahnya persis dengan sosok wanita yang selama ini mengikutinya. Dari situlah, Monkey mulai percaya kalau wanita itu benar-benar hantu. Setelah dari sana, Monkey pun pergi makan. Tapi dia nggak nafsu sama sekali. Dan dia mulai tanya, siapa nama hantu itu? Hantu itu jawab kalau namanya adalah Yonha. Di saat itu, Monkey juga mendengar percakapan pengunjung lain yang membahas kematian Yonha. Ternyata, Yonha meninggal karena dibunuh. Mendengar itu, Monkey langsung keluar dan tanya sama Yonha, "Jadi ini alasan kamu mengikutiku? Kamu ingin aku menemukan pelaku itu kan? Dan kenapa harus aku? Dan kenapa aku harus terlibat?" Mendengar itu, Yonha malah minta Monkey buat cari jawabannya sendiri.
Dan kalau Monkey menolak, dia akan terus mengikutinya seumur hidup. 그럼 평생 나랑 살든가. Buat nyari jawaban, Monkey pun pergi benerin HP yang rusak. Tapi sayangnya, semua data di dalamnya nggak bisa diselamatkan. Ingatan yang tersisa makin sedikit, bukan hanya di kepalanya aja, tapi juga ponselnya. Tapi tiba-tiba ada panggilan masuk dari seorang yang mengaku sebagai atasannya. Monkey tiba di kantor agen pengiriman paket. Sang bos memarahinya untuk kembali bekerja dan Monkey disuruh untuk menghubungi rekannya yang bernama Jinsu. Monkey bingung dengan nama itu. Yunha pun menunjukkan sebuah foto dan mengatakan bahwa Jinsu mungkin adalah temannya. 아주 세트들 놀고 있어 그냥. 아저씨 동생 같은 사람. 좀 밟아봐요. Setelah mengirim paket, Yunha membantu memulihkan ingatan Monkey. Dia pun mengajaknya ke minimarket. Yunha bilang kalau minuman yogurt itulah kesukaan Monkey. Monkey nggak percaya. Dia bilang walaupun lupa ingatan, tapi paham selera dan kebiasaan masa kini. Tak lama kemudian, pelayan menyapa Monkey dan langsung mengambilkan yogurt itu yang biasa Monkey beli. Kejadian ini membuktikan kalau ucapan Yeon sesuai kenyataan. Di perjalanan, mereka saling ngobrol dan bikin Monkey nggak fokus sama jalan. Saat itu, Monkey ingat kalau jalan inilah dia kecelakaan. Ingatan lain juga muncul ketika bahunya menyenggol seorang pria di jalan. Sampai akhirnya, Monkey berhenti di apartemen yang ada garis polisinya. Yunha bilang kalau itu adalah rumahnya. Saat pintu sedikit terbuka, melihat itu, Monkey sadar kalau dia pernah ke tempat ini, tapi ingatan itu masih membuatnya bingung. Yunha bilang kalau hari itu adalah hari ulang tahunnya. Dari situ Monkey mulai kepikiran apa alasan Yunha membawanya ke sini. Yunha bilang kalau Monkey adalah satu-satunya saksi mata dari kematiannya. Mendengar itu, Monkey pun istighfar karena dia mengingat ada sosok pria bertopi yang menyerang Yunha, tapi dia bingung siapa sosok pria misterius itu. Di saat yang sama, Daktarin datang ke sana. 하세요? Akhirnya, Monkey mengaku kalau dia sedikit mengingat kejadian yang berkaitan dengan kematian Yunha. Daktarin mulai tanya, apa yang masih diingat Monkey? Monkey cerita, waktu itu dia datang mengantar paket milik Yunha. Di tempat itu dia melihat wanita yang tergeletak di lantai. Dan dia juga melihat orang lain di sana dan merasa sosok itu mengejarnya. Sampai akhirnya, Monkey kecelakaan ditabrak mobil. Itulah sebabnya Monkey hilang ingatan. Daktarin tanya lagi, paket apa yang Monkey antar ke sana? Monkey jawab kalau dia nggak ingat apa yang dia bawa. Mendengar itu, laporan Monkey belum bisa dibuat. Jadi Daktarin meminta Monkey kembali lagi setelah ingatannya pulih. 범인 얼굴을 보셨으면 Monkey nggak nyerah di situ aja. Dia akan ke kantornya untuk mencari catatan pengiriman. Yunha bilang kalau Monkey harus waspada sama pelaku itu yang mungkin akan mengincar Monkey. Tanpa mereka sadari, ada seorang pria mengawasinya. Sesampainya di kantor, Monkey melihat catatan pengiriman, tapi Monkey nggak nemu catatan itu. Dia mulai tanya ke bosnya, dan bos bilang hari itu Monkey izin pulang kerja lebih awal. 네. 이상하잖아. Di jalan, Monkey ngobrol sama Yunha. Kalau hari itu aku pulang lebih cepat, berarti aku sebenarnya nggak mengantar paket ke tempat itu. Kalau nggak ngantar paket, terus aku ngapain datang ke sana? Dan gimana caranya aku mengingat semua ini? Yunha bilang kalau Monkey nggak usah khawatir karena dia bukan pelaku. Dia cuma orang yang melihat kejadian itu. Ada satu permintaan dari Yunha. Dia akan membantu memulihkan ingatan Monkey asalkan Monkey setuju dengan permintaannya.
Akhirnya, Yunha membawa Monkey ke tepi sungai. Di sana, dia minta Monkey terjun ke sungai itu. Karena Monkey menolak, Yunha terpaksa mendorongnya. 스스로 못하겠다 이거지? Ingatan lama pun muncul. Monkey teringat pernah jatuh ke sungai ini saat mencoba mengambil bunga yang dibuang Yonha. Saat itu, Yonha menolongnya dan memarahinya sambil menyuruhnya menjalani hidup dengan lebih baik. 날 심심해서 먹어요? 그러니까 쪽팔릴 짓을 왜 해요? 똑바로 살라고요. Setelah kejadian itu, Yunha sempat memperhatikan Monkey. Dia juga membuka toko bunga di dekat minimarket yang sering Monkey datangi. Dan juga pernah memberinya bunga saat toko itu baru dibuka. 안 좋아하세요? Setelah ingatan itu kembali, Yunha jengkel kenapa Monkey nggak mengenalinya dari awal. Padahal Yunha udah menolong nyawa Monkey saat tenggelam. Monkey cuma bisa tersenyum. Melihat senyuman itu, Yunha ketagihan. Dia minta Monkey senyum lebih lama lagi. 나처럼 해봐요. Dari senyuman itulah, kebingungan Monkey akhirnya terjawab. Kenapa Monkey bisa ada di rumah Yunha saat kejadian itu? Itu karena Yunha mengundangnya datang di acara ulang tahunnya. Monkey tanya, kenapa mengundangku? Yunha jawab kalau dia menyukai Monkey. Monkey pun kaget. Kenapa Yunha nggak bilang dari awal? Yunha bilang dia berharap Monkey bisa mengenalinya. Itulah kenapa dia memilih untuk nggak ngasih tahu Monkey. Pada malam harinya, mereka minum bersama. Sampai akhirnya Yunha pun tepar. Melihat Yunha yang mabuk, Monkey merasa aneh. Kenapa hantu bisa mabuk juga? Tapi ternyata itu cuma acting. 술 먹고 취하네. 그럴 리가 있냐? Setelah itu, Yunha bilang ke Monkey, apa Monkey mau menyoldernya. Sontak aja wajah Monkey langsung berubah merah akibat radiatornya mulai panas. Yunha bilang, alasan dia minta disolder karena cuma Monkey satu-satunya orang yang bisa melihatnya. Jadi Yunha akan menjadi pasangan yang terbaik karena dia nggak mungkin bisa selingkuh. Ucapan itu membuat Monkey salah tingkah. Dia pun keluar rumah dan langsung berdoa. Oh Tuhanku, aku akan selalu kuat dari godaan setan, kecuali setannya maksa. Esok paginya, Daktarin datang ke sana. Kedatangannya untuk mengonfirmasi pengakuan Monkey. Dia bilang kalau Monkey pulang lebih awal dan gak ngirim paket di hari kejadian. Kenapa Monkey tetap datang ke rumah Yunha? Monkey jawab kalau dia menerima undangan ulang tahun dari Yunha. Sebelum pergi, Daktarin tanya lagi, kenapa Monkey hanya mengingat Yunha aja, tapi gak ingat teman dekat atau keluarga lain. Daktarin merasa situasi ini terasa janggal dan berharap ingatan Monkey bisa pulih secepatnya. Siang harinya, Monkey menemui Milanta. Dia adalah penerus toko bunga milik Yunha. Milanta bilang kalau Yunha sebulan sekali selalu mengantar bunga ke tempat yang sama. Karena sibuk mengurus pemakaman, Milanta lupa jadwal itu. Jadi dia minta Monkey mengirimkan bunga itu dan ngasih tahu kalau bunga ini adalah bunga terakhir dari Yunha. Sesampainya di sana, beberapa nenek terlihat kesal karena merasa sudah lama menunggu. 총각이잖아. Sebelum pergi, salah satu nenek berkata kalau gadis pemilik toko bunga itu sangat cantik. Nenek itu cerita soal surat cinta. Menurutnya, orang yang selalu mengirim banyak surat di dalam bunga adalah orang yang benar-benar mencintai. Ucapan itu membuat Monkey terdiam karena dia teringat sesuatu. Di apartemennya, dia mencoba membuka email. Beberapa kali kata sandi salah, sampai akhirnya dia berhasil login. Ternyata, selama ini Monkey sering mengirim email ke Yunha. Dia selalu ingin dibuatkan karangan bunga favorit Yunha. 꽃을 제일 좋아하는데 꽃 선물은 못 받는 거. Setelah itu mereka pun jalan-jalan bersama.
membeli apa yang dia suka, dan menikmati makanan yang ada di sana. Belum puas dengan makanan itu, mereka pun akhirnya ke bioskop, dan tak lama kemudian ada wanita yang ingin menaruh tasnya di samping kursi Monkey. Tapi Monkey melarangnya. Dia bilang, ini kursi ada orangnya. Sontak aja wanita itu bingung, padahal kursi itu kosong. Tapi Monkey gak mau kalah. Dia bilang dia membeli 2 tiket. Ketika Monkey menatap Yonha, wanita itu pun ketakutan karena dia mengira senyum menatapnya. Sekarang, karena Monkey gak sempat datang ke acara ulang tahun Yonha, sebagai gantinya, dia merayakan ulang tahunnya di sana. 그만 먹어. 침 떨어지겠다. Melihat itu, Yonha pun sangat terharu dan mengungkapkan bahwa saat dia ulang tahun, hanya Monkey yang dia undang, membuat Monkey merasa sangat sedih. Malam harinya, Monkey menemui Yonha di tepi danau. Dia membawa bunga dan berdiri cukup lama menatap Yonha. Monkey berkata dalam hati bahwa hidupnya terasa indah sejak Yonha hadir. Dia merasa kembali hidup dan sulit baginya untuk melupakan semua itu. Tapi tiba-tiba ternyata itu adalah Jinsu. Dia mengaku terlibat jadi tersangka dalam kasus kematian Yonha. Jinsu tanya, kenapa Monkey selalu menghindarinya? Bahkan setelah kematian Yonha, Monkey malah sering gaul sama polisi. Jinsu bilang kalau Monkey jangan bertindak ceroboh dan memintanya untuk tutup mulut. Dan yang membuat Monkey kaget, ternyata Jinsu adalah adiknya sendiri. Setelah kejadian itu, Monkey kembali ke apartemen dan mencari sesuatu. Dia menemukan foto masa kecil bersama Jinsu. Di balik foto itu tertulis sebuah kalimat. Esok harinya, Monkey menemui Hirosin, pengasuh panti asuhan tempat ia dibesarkan. Hirosin bilang, akhir-akhir ini Jinsu sempat datang dengan keadaan gelisah. Dia juga mendengar kalau Jinsu lagi dicari polisi. Hirosin menasihati Monkey, Jinsu memang sering membuat masalah, tapi dia tetap adiknya dan berharap Monkey bisa melindunginya. 너희 둘 유일한 가족이잖아. Malam harinya, Monkey pergi sendirian ke rumah Yonha. Dia nekat masuk ke sana karena ingin mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Monkey menyadari hanya ada 3 peran di sana, yaitu korban, saksi, dan pelaku. Saat menatap kaca di dalam rumah itu, ingatan mulai kembali. Dia melihat bayangan Yonha yang tak berdaya dan Jinsu yang memegang pisau. 아무것도 모르는 거라고. 형이랑 나만 알고 있는. Setelah dia mengingat semua itu, mereka berdua saling ngobrol. Yonha bilang kalau hidup ini terasa indah, tapi dia merasa waktunya gak lama lagi. Dia di sini cuma ingin menemani Monkey sebentar aja, biar Monkey punya kenangan manis sebelum Yonha pergi selamanya. Monkey bilang kalau dia akan menangkap pelakunya sendiri. Itu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk Yonha. Yonha menolak. Baginya, semua yang Monkey lakukan sudah lebih dari cukup. Tapi Monkey merasa itu semua nggak pernah cukup. Dia memohon agar Yonha jangan pergi dulu karena dia baru mulai mengenalnya dan berharap bisa mengingatnya sepenuhnya. Mendengar itu, Yonha pun menangis. Kenapa harus sekarang? Dan kenapa semasa hidup dia nggak pernah merasakan seperti ini? Melihat Yonha yang menangis, Monkey mencoba mengusap air matanya. Pagi harinya, Monkey terbangun dan merasa apartemen terasa sepi. Biasanya Yonha selalu ada. 네. 누구? 어디 갔었어? Yonha tanya siapa yang telepon. Monkey bilang bahwa polisi memintanya datang untuk mengenali tersangka. Mendengar itu Yonha ingin ikut, tapi Monkey menolak. Dia memilih pergi sendiri agar Yonha nggak perlu mengingat hal yang buruk. Sesampainya di kantor polisi, Daktarin menunjukkan rekaman CCTV dari beberapa lokasi. Di layar terlihat sosok Jinsu.
Daktarin bilang bahwa Jin juga tersangka dalam beberapa kasus perampokan. Hubungannya dengan kasus Yonha baru ditemukan setelah penyelidikan lebih jauh. Dari data yang ada, Jinsu adalah rekan kerja Monkey dan berasal dari panti asuhan yang sama. Daktarin menanyakan apakah Monkey mulai mengingat sesuatu atau masih kesulitan mengenali wajah pelaku itu. Monkey menatap layar dan memastikan bahwa orang di rekaman itu adalah pelakunya. Tanpa Monkey sadari, Yunha berdiri di belakang mereka dan mendengar percakapan itu. Malam harinya, Monkey, Daktarin, dan Kalpanak bersiap menangkap Jinsu. Polisi bersembunyi di beberapa titik. Monkey berjalan lebih dulu, seolah hanya kebetulan melewati tempat itu. Di dalam mobil, tiba-tiba Daktarin merasakan hawa dingin. 춥지 않아? Saat Jinsu mendekat, dia menyadari kalau banyak polisi turun dari mobil. Menyadari hal itu, Jinsu balik arah dan berusaha untuk kabur. Tapi Monkey menahannya, membuat Jinsu kebingungan kenapa Monkey melibatkan polisi. Daktarin dan semuanya mendekat, tapi mereka memilih diam dan mengamati mereka. Monkey yang menahan emosi langsung tanya apa alasan Jinsu membunuh Yonha. Tapi jawaban Jinsu bikin kaget. Dia bilang kalau Monkey lah yang membunuh Yonha. Ucapan itu membuat semua orang diam. Apalagi Yonha, dia sangat sakit mendengar itu dan cuman bisa menatap kosong. Kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa orang yang dia cintai justru membunuhnya? Dan harapannya, semoga ucapan Jinsu adalah bohong. Monkey menatap Yonha dengan penuh rasa bersalah karena dia mulai mengingat semuanya. Saat itu, Yonha menemui Monkey dan mengundangnya ke acara ulang tahunnya. Monkey tanya kenapa Yonha mengundangnya. Yonha jawab kalau dia menyukai Monkey. Waktu itu, Monkey lagi jalan untuk beli hadiah. Dengan kebetulan, Jinsu pun datang. Dia meminta Monkey untuk menemaninya sebentar. Monkey menolak karena dia ada janji dan ini adalah kencan pertamanya. Jadi dia nggak bisa menemani Jinsu. Tapi Jinsu memaksanya. Dia bilang kalau cuman sebentar aja. 잠깐이면 되는 거 맞지? Mereka akhirnya sampai di sebuah rumah yang belum pernah Monkey datangi. Monkey bertanya siapa pemiliknya. Jinsu menjawab singkat kalau rumah ini milik seorang wanita muda dan dia mulai mencari sesuatu di sana. Monkey terus tanya apa yang kamu lakukan dan menyuruh Jinsu untuk berhenti. Tapi Jinsu bilang menurutnya wanita itu hidup terlalu mudah. Seakan banyak hal datang begitu aja tanpa perlu usaha besar. Cara pandang itu memicu rasa kesal yang sudah lama dipendam. Karena perasaan itu, Jinsu menganggap barang yang ingin diambilnya hanya sebagai pinjaman. Baginya itu sangat pantas. Mendengar itu, membuat Monkey mulai merasa ada yang janggal. Kecurigaan muncul saat Monkey melihat foto-foto di sana dan sadar kalau foto itu adalah Yonha. Ketika Jinsu menemukan barang yang dicarinya, Monkey langsung melarangnya dan meminta Jinsu untuk berhenti. Situasi kemudian berubah cepat. Jinsu mengeluarkan pisau dan memaksa Monkey menjauh. Tak lama kemudian, Yonha pulang. Saat menyekap Yonha, Monkey berusaha merebut pisau itu. Namun dorongan Jinsu membuat Monkey terjatuh. Yonha juga ditampar dan dia juga terjatuh tepat di atas tubuh Monkey. Dan tanpa sadar, pisau yang masih berada di tangan Monkey tanpa sengaja menusuk perut Yonha. 아저씨. Sekarang, Monkey ada di dalam penjara. Ruangan sempit membuat Monkey lebih sering diam dan larut dalam pikirannya sendiri. Pelan-pelan, ingatan lama muncul lagi. Monkey teringat kejadian di tepi sungai. Saat itu, Yonha hampir kehabisan nafas karena tenggelam.
Monkey melihatnya dan memberi pertolongan. Saat Monkey berniat memberi nafas bantuan, Yonha justru sadar lebih dulu. Monkey panik dan pura-pura pingsan. Yonha menyadari hal itu, namun dia memilih diam. Saat kejadian itu, perasaan Yonha mulai berubah. Bagi Yonha, momen di sungai menjadi pengalaman pertama merasakan kepedulian yang tulus. Sejak kecil, hidup Yonha berjalan tanpa kehadiran ayah. Perhatian sederhana dari Monkey terasa berarti dan membekas lama. Sejak saat itu, Monkey sering mengikuti Yonha dari belakang, sekedar memastikan Yonha baik-baik aja. Di dalam penjara, sosok Yonha kembali muncul menemui Monkey. Yonha bilang, Monkey seharusnya datang ke rumahnya, bukan malah mengikuti Jinsu. Seandainya pilihan waktu itu adalah langsung datang ke rumahnya, jalan ceritanya pasti akan berbeda. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat dan Yonha berharap Monkey bisa menjalani hidup dengan baik. Setelah itu, sosok Yonha perlahan menghilang. Monkey hanya bisa menatap kosong sambil menangis apa adanya. Pada saat itu, Monkey sadar Yonha benar-benar pergi dan gak akan muncul lagi di hadapannya. Beberapa tahun kemudian, kondisi mental Monkey semakin menurun hingga akhirnya dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Daftarin ngobrol sama dokter yang menangani Monkey. Dokter menjelaskan, Monkey masih sering mengatakan melihat Yonha. Menurut dokter, perasaan cinta Monkey sangat dalam. Kenangan tentang kematian orang yang dia cintai berubah menjadi beban yang harus mengikuti. Di satu sisi, Monkey ingin melepas rasa sakit itu, tapi di sisi lain, ingatan tentang Yonha sulit dilupakan. Daftarin tanya kenapa ingatan itu kembali muncul. Dokter menjelaskan bahwa apa yang dilihat Monkey kemungkinan hanya ilusi, bisa berasal dari kenangan, rasa bersalah, atau bayangan yang tercipta dari cinta yang belum selesai. Bagi Monkey, Yonha menjadi sosok yang sulit dilupakan. Sementara itu, Monkey duduk sendirian. Dalam hatinya, nama Yonha terus terucap, disertai harapan sederhana. Dia ingin melihat Yonha lagi, walaupun sekali aja. Tiba-tiba, Yonha muncul di samping Monkey, dan akhirnya film pun berakhir. Nah, apa pesan yang bisa kita ambil dari film ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Ada rindu